Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi semuanya, kenalin namaku Asraf Badran, bisa dipanggil Asraf. Dan di video kali ini aku akan meresensi sebuah buku yang berjudul Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zabrzyski. Nah teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan ada sebuah bus yang dibawa terbang oleh segerombol ikan julung-julung, lalu mereka tiba-tiba melintasi ruang dan waktu? Itulah imajinasi liar yang ditawarkan oleh Ziggy Zabrzyski dalam novel yang berjudul Semua Ikan di Langit. Novel ini mungkin kedengarannya absurd, aneh, namun sekaligus unik dan menyentuh para pembacanya. Nah, kalau gitu, let's go. Nah, ini dia nih novelnya teman-teman. Novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zabrzyski. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh PT Grasindo, dan novel ini berjumlah 264 halaman. Saya tertarik dengan novel ini karena di awal covernya sudah ditunjukkan bahwa novel ini menjadi pemenang pertama dalam sayembara novel DKJ tahun 2016. Nah teman-teman, cerita pada novel ini dimulai oleh tokoh utamanya yang sangat unik dan tidak kita sangka-sangka, yaitu sebuah bus damri yang sudah tua. Nah di awal kisah, bus ini melakukan perjalanan seperti biasa, mengantar penumpangnya dari Dipatu Ukur sampai ke Lewi Panjang. Namun secara tiba-tiba pada suatu hari ia dibawa terbang oleh segerombol ikan julung-julung dan bertemu dengan seorang anak kecil yang ia sebut dengan beliau. Semenjak saat itu perjalanan mereka berubah 180 derajat. Mereka melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, luar angkasa, bertemu dengan tokoh-tokoh yang unik dan tidak kita sangka-sangka. Nah, walaupun novel ini penuh dengan fantasi liarnya, namun di setiap perjalanan pada novel ini, penulisnya membawakan pesan yang mendalam untuk kita semua. Mulai dari arti kehidupan, harapan, kesedihan, kesepian, dan kehilangan. Gaya bahasa Ziggy sangat unik dan khas sekali. Walaupun mungkin cenderung sederhana, tapi gaya bahasanya puitis dan penuh dengan metafora, yang seringkali membuat interpretasi yang berbeda-beda dari para pembacanya. Terutama lagi naratornya itu sebuah bus, yang membuat para pembacanya melihat dunia dari sudut pandang yang sangat berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, kelebihan dari novel ini yaitu imajinasi liar yang penuh dengan kejutan, dan juga dengan bahasanya yang puitis dan penuh dengan metafora, dengan simbolisme yang kaya dan berlapis, membuat pembacanya seringkali merenung tentang kehidupan. Tapi tentu saja, novel ini punya kekurangannya. Bagi sebagian para pembaca, mungkin novel ini terasa berat dan kurang cocok, karena dengan alurnya yang tidak linier dan suka bikin bingung. Dan juga di beberapa bagian pada novel ini, butuh konsentrasi ekstra untuk memahami maknanya. Jadi buat kalian yang lebih suka cerita-cerita yang menegangkan dan ringan, mungkin novel ini kurang cocok buat kalian semua. Tapi menurut saya pribadi, justru disitulah letak tantangannya. Kita diharuskan untuk berpikir dan memaknai setiap kalimat yang ada di dalam novel ini. Novel ini mengajarkan kita bahwa luka dan kehilangan adalah bagian dari hidup. Kita mungkin tidak bisa melupakannya, tapi kita bisa memaknai dan berdamai dengan itu semua. Hidup mungkin memang absurd, tapi justru disitulah yang mengajarkan kita untuk bertahan. Kalau begitu, saya Asraf Badran merekomendasikan buku ini untuk anak SMP atau SMA yang suka bertanya-tanya tentang kehidupan, atau mungkin yang lagi galau karena kehilangan. Oke, kalau begitu, sekian resensi buku dari saya. Semoga resensi ini bisa buat kalian mau naik bus bersama ikan-ikan. Kalau begitu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye-bye.